Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan membuat cake populer yang lagi ngehits dengan tampilan yang cantik. Ini menarik banget dan kekinian. Cara bikinnya juga gampang banget kok. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wadah. Masukkan 20 ml minyak goreng atau minyak sayur. Tambahkan 30 ml susu cair full cream. Masukkan 2 kuning telur. Dan tambahkan juga 1/4 sendok teh vanili bubuk. Kemudian aduk menggunakan whisk hingga rata. Selanjutnya kita ayak 40 gram terigu protein rendah. Kita ayak terlebih dahulu supaya mudah tercampur dan gak menggumpal di adonan. Aduk rata menggunakan whisk sampai rata dan halus. Kalau udah seperti ini, teksturnya mirip seperti tekstur pasta ya teman-teman, agak cair dikit. Kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan wadah stainless steel atau kaca yang bersih. Masukkan 2 putih telur yang benar-benar bersih, bebas dari kotoran dan minyak, bahkan kuning telur sedikit pun. Ini akan lebih baik lagi kalau kondisi putih telurnya itu dingin ya, agar kocokannya nanti stabil dan gak gampang kolaps. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Tambahkan setengah sendok teh perasan lemon atau jeruk nipis. Gunanya untuk menstabilkan kocokan putih telur juga. Kemudian kita kocok dengan kecepatan rendah sampai putih telur berbusa. Ini aku menggunakan hand mixer Mito MX200 dengan desain elegan, daya rendah, dilengkapi 2 jenis kepala mixer, dan memiliki 5 kecepatan turbo. Kalau udah berbusa seperti ini, kita masukkan 30 gram gula pasir. Dimasukkannya bertahap, jangan sekaligus. Kita masukkan bertahap 3 kali, dengan jeda sekitar 30 detik atau menyesuaikan mixer masing-masing. Kalau semua gula udah masuk dan mulai larut, kita naikkan kecepatan ke kecepatan sedang atau tinggi, menyesuaikan mixer masing-masing, sampai busanya banyak dan halus, sampai kocokan putih telurnya pas, dan membentuk adonan lembut, yaitu sampai soft peak. Jangan kelamaan atau terlalu kaku, karena kalau kelamaan nanti adonannya akan cepat kolaps. Kalau udah soft peak, kalau kita angkat, ujung kocokan putih telur berbentuk seperti jambul yang lentur ke arah bawah seperti ini. Ini udah cukup. Kita ambil sepertiga adonan, masukkan ke campuran kuning telur, aduk perlahan sampai rata. Dengan cara seperti ini, bisa diaduk lipat pakai spatula. Kalau sudah rata, kita masukkan lagi sepertiga kocokan putih telur. Aduk lipat menggunakan spatula sampai tercampur rata. Kalau udah rata, campurkan dengan sisa kocokan putih telur yang terakhir. Aduk lipat sampai tercampur rata. Kalau udah rata, masukkan ke dalam plastik segitiga atau piping bag. Kemudian kita tuangkan adonan ke atas loyang yang udah dialasi kertas baking. Harus kertas baking ya, bukan kertas roti. Bentuk adonan bulat-bulat dan beri jarak yang cukup. Lakukan sampai selesai. Hentakan perlahan untuk mengeluarkan udara, tapi kalau takut adonannya melebar, hal ini nggak perlu dilakukan. Kemudian langsung aja kita panggang di oven yang udah dipanaskan sebelumnya.
panggang di suhu 150 sampai 160 derajat Celcius selama 15 sampai 20 menit, api atas bawah atau menyesuaikan dengan oven masing-masing. Pokoknya sampai bagian atas cake-nya kecoklatan merata ya. Untuk memanggang cake ini aku menggunakan oven Fantasi 2 dilengkapi double temperature control sehingga bisa atur suhu untuk api atas dan api bawah masing-masing. Oven Mito Fantasi 2 ini juga dilengkapi fitur fermentation juga. Fiturnya lebih lengkap di kelasnya. Setelah cake-nya matang, pastikan udah kecoklatan merata ya di atasnya. Kita angkat. Biarkan beberapa saat sekitar 2-3 menit. Setelah itu, lepaskan cake dari kertas baking dengan hati-hati. Pindahkan ke cooling rack dengan posisi terbalik. Biarkan sampai dingin dan kulit cake menjadi lentur. Siapkan wadah. Masukkan 175 gram whipping cream cair. Kondisinya harus dingin ya. Tambahkan 18 gram gula pasir atau sekitar 1 sendok makan penuh. Kemudian mix menggunakan mixer dengan kecepatan tinggi. Mix sampai kental, creamy, dan padat. Kalau udah padat dan creamy seperti ini, pastikan udah pas konsistensinya. Ini udah cukup ya menurutku, jangan kelamaan. Kalau overmix bisa kembali encer dan tidak akan mengembang kembali. Masukkan ke dalam plastik segitiga. Gunting ujungnya. Setelah itu masukkan lagi ke dalam plastik segitiga yang udah diberi spuit. Aku gunakan spuit dengan 6 gerigi. Ini krimnya siap digunakan. Ambil cup bulat, letakkan cake di atas cup. Ini cake-nya lentur dan gampang ditekuk, pastikan udah dingin ya. Beri secukupnya krim sesuai selera. Kemudian kita beri buah stroberi yang udah dicuci dan dikeringkan. Stroberinya ini udah aku potong-potong untuk isiannya. Kemudian tutup lagi dengan krim. Selanjutnya beri topping buah stroberi utuh atau potongan stroberi. Kalau risi sama daun buahnya tentu aja teman-teman gak perlu pakai daun buah stroberinya ya. Aku lebih suka seperti ini, terlihat cantik. Susun di wadah yang pas, dan ini dia, strawberry hug roll cake sudah jadi. Ini cantik banget, kekinian ala-ala cake Korea. Buah stroberi bisa teman-teman ganti pakai buah mangga, lemon, atau buah lain sesuai selera ya. Cake-nya ringan, super lembut, nggak enak. Ini aku suka banget base cake-nya. Ditambah dengan krim yang milky dan creamy, serta ada buah stroberi yang segar. Selamat mencoba. Makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.